Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurul Indarti beserta teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rahadian Andrizar, mahasiswa MM UGM Angkatan 76, Konsentrasi Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal rencana model bisnis yang mana merupakan tugas dari mata kuliah MRIC. Di sini saya mencoba untuk mengangkat ide bisnis berupa produk pupuk organik yang berbahan dasar rumput laut sargasum. Pertama-tama, yang melandasi saya untuk mengangkat ide bisnis ini berdasarkan sejauh pengamatan saya bahwa di Kepulauan Riau memiliki sumber daya alam kelautan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, pupuk menjadi pilihan saya karena saya merasa potensi pada industri perkebunan bisa menjadi penggerak perekonomian berkelanjutan Kota Batam, karena masih banyaknya ketersediaan lahan yang belum dimanfaatkan. Fungsinya, sehingga apabila dioptimalkan maka akan terjadi sinergi antara sumber daya kelautan dan daratan. Memang benar Batam adalah merupakan daerah industri perakitan, tetapi alangkah baiknya Batam juga mampu ikut berpartisipasi di industri perkebunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan penduduk sekitar. Juga menciptakan kesejahteraan penduduk sekitar. Lalu saya juga melihat bahwa Batam mempunyai posisi geografis yang strategis sebagai pintu perdagangan di mana berdekatan dengan negara tetangga. Selanjutnya, saya mencoba menjelaskan ide bisnis dari model bisnis pupuk organik Seaweed Fertilized diawali dengan pendahuluan di mana analisa saya terhadap lingkungan eksternal ini bahwa pada saat ini akibat dari pandemi yang dialami seluruh dunia, maka tentunya ini juga berdampak kepada menurunnya tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia, sehingga kita dituntut untuk lebih cermat dan berusaha mencari peluang usaha yang berpotensi. Lalu saya juga melihat adanya dukungan pemerintah terhadap usaha kecil menengah untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian. Dalam melihat peluang usaha, Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang berdekatan dengan negara tetangga, sehingga memberikan peluang usaha dalam bidang ekspor. Lalu juga Kepulauan Riau memiliki luas lautan sebesar 96%, sehingga masih banyak potensi sumber daya alam kelautan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Di sini menjadi fokus saya bahwa hasil laut seperti rumput laut ini belum dimanfaatkan secara optimal, yang mana banyak ditemukan di Kepulauan Riau. Padahal rumput laut ini sudah banyak dimanfaatkan di berbagai macam industri seperti industri kesehatan, kecantikan, makanan, dan juga bahan kimia. Belum lama ini telah hadir kelompok nelayan yang memanfaatkan komoditi rumput laut hanya dalam kondisi mentah sebagai komoditi ekspor, yang mana mereka melakukan kegiatan ini secara konvensional karena besarnya minat dan market dari rumput laut ini. Sehingga saya berpikir alangkah baiknya apabila sumber daya alam laut ini dapat kita optimalkan fungsinya, sehingga dapat memberikan nilai lebih jika kita mengolah rumput laut ini. Rumput laut ini, berdasarkan penelitian yang ada, itu banyak memberikan manfaat kepada tanaman, karena kandungan mineral yang cukup tinggi dari rumput laut. Maka dari itu, saya mencoba untuk membangun model bisnis pupuk organik yang dapat memberi manfaat secara ekonomi kepada nelayan dan juga konsumen lokal, khususnya di Pulau Batam. Sebagai gambaran,
market insight dan peluang usaha dari pupuk organik rumput laut, saya melakukan survei kepada 35 responden untuk mendapatkan informasi lebih jauh dari calon konsumen. Pupuk organik seaweed fertilizer ini dari hasil survei didapatkan sebesar 65,70% responden mengetahui dan pernah menggunakan produk pupuk organik. Dari 65,7% responden yang mengetahui dan pernah menggunakan produk pupuk organik, ternyata sebesar 95,70% responden bersedia mencoba menggunakan pupuk organik yang berbahan dasar rumput laut dan berjenis sargassum, di mana sargassum ini menjadi objek usaha, ada objek penelitian dalam usaha ini karena potensi dan ketersediaan di Kepulauan Riau ini cukup berlimpah, serta pengolahannya dapat dilakukan pada level rumah tangga. Lalu responden sebesar 34,30% yang belum mengetahui dan belum pernah menggunakan pupuk organik, di mana sebesar 91,7% dari mereka juga mengatakan itu bersedia untuk mencoba menggunakan pupuk organik. Selanjutnya, analisa lingkungan internal perusahaan, di mana pengolahan rumput laut dapat diolah menjadi pupuk organik, dan juga merupakan salah satu komoditi ekspor. Dan komoditi ekspor, di mana ini juga mendapat dukungan dari pemerintah. Berdasarkan konsep bisnis yang saya kembangkan ini, di mana usaha ini akan bermitra dengan kelompok nelayan sebagai partner dalam mensuplai kebutuhan produk pupuk organik. Lalu, badan usaha yang akan dibentuk itu adalah berbentuk persekutuan komoditer, di mana dalam pembuatan usaha, izin usaha sudah sangat dibantu dan dipermudah oleh pemerintah. Dari sisi pasar, kami melakukan survei, menemukan fakta bahwa responden yang tahu dan pernah menggunakan pupuk organik yaitu sebesar 23 responden, 69,6%-nya itu mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk organik di Kota Batam, sehingga menjadi peluang usaha produk pupuk organik rumput laut seaweed fertilizer yang coba kita kembangkan di Kota Batam. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini pertama diharapkan bisnis ini dapat memberikan nilai tambah terhadap komoditi rumput laut yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan sekitar atau penduduk pesisir secara ekonomi. Kedua, belum adanya usaha pengolahan pupuk organik berbahan dasar rumput laut di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil survei yang kita dapatkan bahwa konsumen juga merasa kesulitan dalam menemukan pupuk organik di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Nah, lalu selanjutnya penelitian ini akan menganalisa aspek-aspek berkaitan lokasi, target pasar, kondisi pasar, finansial, dan aspek lainnya untuk memperkuat rencana model bisnis pupuk organik rumput laut sargassum seaweed fertilizer. Lalu pertanyaan penelitian ini adalah apakah model bisnis pupuk organik rumput laut seaweed fertilizer layak untuk diimplementasikan, dan tujuan penelitiannya untuk menganalisa kelayakan model bisnis pupuk organik seaweed fertilizer. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan manajerial, memberikan gambaran model bisnis produk pupuk organik berbahan dasar rumput laut,
yang kompetitif dan berkelanjutan. Lalu dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi penduduk pesisir yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Dengan adanya ini, kami mencoba memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah di perairan Kepulauan Riau. Selanjutnya, sistematika penulisan pada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, di bab 4 ada strategi dan rencana, yang terakhir bab 5 yaitu adalah rencana aksi. Selanjutnya saya masuk ke bab tinjauan pustaka, di mana dari hasil tinjauan pustaka dan literatur yang saya temukan bahwa terdapat penelitian dan jurnal terdahulu yang memanfaatkan rumput laut sebagai bahan pupuk organik, di mana hasil analisa memiliki kesamaan dengan tujuan penelitian atau yang coba kami lakukan, yaitu memanfaatkan rumput laut sebagai pupuk organik yang bisa memberikan yang masih memiliki potensi pasar yang sangat luas. Selanjutnya, pengertian dari pupuk organik dari penelitian sebelumnya mengatakan bahwa pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa mikroba, baik itu berbentuk padat maupun cair, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah yang bermanfaat terhadap pertumbuhan bermanfaat terhadap tumbuhan dan tanaman. Dan selanjutnya untuk menganalisa dan membangun model bisnis dari pupuk organik Sargassum Seaweed Fertilizer, saya akan menggunakan teori bauran pemasaran atau marketing mix yang cocok untuk bisnis ini, lalu menggunakan model bisnis kanvas 9 block untuk memvisualisasikan, menilai, dan juga menjelaskan model bisnis dari pupuk organik Seaweed Fertilizer secara utuh dan komprehensif. Lalu saya juga mengukur, mencoba, lalu akan melakukan kelayakan bisnis dari Seaweed Fertilizer, baik dari sisi finansial maupun non-finansial, sehingga model bisnis ini layak untuk dijalankan atau diimplementasikan. Masuk kepada metode penelitian, desain dari penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang merupakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan suatu situasi yang diteliti dengan dukungan studi pustaka sehingga dapat memperkuat analisa bisnis dan dapat ditarik kesimpulan dan juga dalam pengambilan keputusan. Lalu metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan dua data, yaitu data primer dengan cara wawancara dan juga kuesioner, dan data sekunder yaitu berupa kajian literatur. Metode analisa data yang dilakukan adalah analisa deskriptif seperti presentasi, rata-rata, dan juga standar deviasi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang didapat untuk ditarik kesimpulan. Untuk pengumpulan data pertama, yang pertama kuesioner dibagikan kepada responden yang berdomisili di Kota Batam dengan tujuan agar dapat memahami harapan responden dan kebutuhan model bisnis pupuk organik Seaweed Fertilizer. Lalu wawancara, proses yang akan dilalui adalah dengan melakukan wawancara kepada pemilik toko khusus tanaman agar dapat mengetahui sudut pandang dari sisi penjual terhadap kebutuhan konsumen
akan pupuk organik, dan juga kepada pengusaha yang bergerak pada industri perkebunan di Kota Batam untuk mengetahui wawasan dan dari sisi pelaku bisnis serta kebutuhan pupuk pada industri perkebunan. Dan kajian literatur, yaitu dengan cara mendapatkan informasi dan teori serta jurnal terkait di internet sebagai dasar analisa penelitian ini. Selanjutnya, sumber dan metode pengumpulan data survei. Yang pertama, unit analisa yaitu calon pelanggan dari pupuk organik Siwet Fertilize dengan jumlah responden sebanyak 35 responden. Lalu metode atau teknik yaitu menggunakan subadministrative survey dengan memanfaatkan aplikasi platform Google Form. Dan lokasi dan batasan lokasi yaitu pada Kota Batam. Lalu teknik pengambilan sampling adalah non-probabilitas sampling dengan metode purposive sampling yang memiliki kriteria yaitu kepada responden yang tahu dan pernah menggunakan pupuk organik, lalu juga responden yang belum pernah menggunakan pupuk organik tetapi bersedia mencoba menggunakan pupuk organik Siwet Fertilize. Lalu untuk sumber dan metode pengumpulan data wawancara, kami menggunakan informan sebanyak 2 orang yang berdomisili di Kota Batam, di mana metode yang digunakan adalah wawancara personal secara langsung dengan informan secara face to face dan juga menggunakan aplikasi WhatsApp call. Wawancara dilakukan kepada toko khusus tanaman dan juga kepada pemilik pemilik atau pengusaha perkebunan. Demikian pemaparan proposal tesis model bisnis pupuk organik Siwet Fertilize yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan bimbingannya kepada Ibu Nurul Indarti, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.